Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana ya alim alimna. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar teman-teman semua, sehat-sehat semua insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam kajian yang insya Allah akan continuous terus di setiap malam Sabtu ya. Insya Allah yang akan kita kaji adalah tentang Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang seputar Rasulullah SAW. Kajian-kajian tentang Rasulullah SAW. Jadi dalam muqaddimah ini, pertemuan pertama ini, saya ingin menyampaikan sebuah muqaddimah yang ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk disampaikan terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke dalam kajian inti daripada kajian kita, yaitu Syama'il atau sirah Nabi Muhammad SAW. Karena kita ya, insya Allah setiap malam Sabtu akan selalu mengadakan kajian ini, baik itu Syama'il Muhammadiyah atau Sirah Nabawiyah ya. Nah sekarang kita perlu tahu dulu apa itu si Syama'il. Mungkin sebagian teman-teman masih jarang atau jarang dengar apa itu Syama'il gitu ya. Yang tahunya paling biasanya yang populer adalah Sirah gitu ya. Nah kita definisikan terlebih dahulu. Apa sih Syama'il itu? Apa itu sirah itu? Sirah atau Syama'il? Secara bahasa, sirah itu dari bahasa Arab ya tentunya ya. Artinya jalan, artinya cara, artinya kebiasaan gitu ya. Itu sirah. Jadi sirah itu secara istilah ya, adalah riwayat hidup. Bahasa gampangnya itu biografi lah ya. Maka kalau sirah nabawiyah itu adalah informasi, kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan kehidupannya. Dari mulai beliau lahir atau mungkin sebelum beliau lahir. Biasanya juga diceritakan kalau kita baca sirah itu tentang kondisi Arab ketika Nabi Muhammad SAW sebelum lahir itu seperti apa. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat, bahkan sampai ada juga yang menulis sampai sejarah Khulafa ar-Rasyidin yang setelahnya. Nah baru setelah itu secara umum dikembangkan dalam istilah sejarah Islam gitu ya. Itu sirah. Nah kalau Syama'il, apa artinya Syama'il yang akan kita kaji di forum ini atau di majelis ini, yaitu Syama'il. Syama'il itu secara bahasa artinya sifat. Baik sifat dalam arti sifat fisik ataupun akhlak gitu ya. Baik akhlak atau ciri fisik itu bisa disebut dengan Syama'il. Maka kalau ada istilah Syama'il Muhammadiyah, maka itu adalah kajian yang secara khusus membahas tentang sifat-sifat akhlak, sifat-sifat fisik ya, yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ada kitab yang populer sekali, dikarang oleh Imam Abu Isa bin Sawr at-Tirmidzi, yaitu Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Dalam kitab ini mencakup ya, hadis-hadis yang bercerita tentang bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, baik secara fisik ataupun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dari aspek akhlaknya, adabnya, atau moralnya. Ya. Jadi kalau kita urutkan itu Syama'il itu sebenarnya bagian daripada sirah. Ya. Sirah Nabi Muhammad SAW itu umum.
Itu umumnya, besarnya gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pembagian daripada sirah ini. Ini berdasarkan realita para ulama bagaimana menulis sirah. Artinya berdasarkan metode ulama menulis sirah itu. Ada ulama yang menulis syama'il, ya, yaitu terkait tentang Nabi Muhammad, tetapi yang disampaikan atau dibahas dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menceritakan tentang fisik Nabi Muhammad SAW pertama, kemudian sifat-sifat akhlaknya, bagaimana Rasulullah SAW bercanda, bagaimana Rasulullah SAW marah, bagaimana Rasulullah SAW makan, tidur, minum, dan sebagainya. Itu pembahasan dalam kitab Syama'il. Ada juga para ulama menulis sirah itu dengan metode menyebut kisah Rasulullah SAW dari sisi perang-perangnya, peristiwa-peristiwa yang dilalui, perang-perangnya, baik perang-perang yang dikomandoi oleh Rasulullah SAW secara langsung, atau perang yang diutus, Rasulullah tidak ikut tapi mengutus. Nah itu biasanya disebut dalam kitab Al-Maghazi. Nah, itu salah satu model penulisan sirah. Nah, yang terkenal adalah Al-Maghazi karangan Al-Imam Al-Waqidi. Nah, ada sirah yang umum, ya, yang umum. Jadi yang umum itu seperti apa? Para ulama menulis sirah dari mulai Nabi Muhammad SAW lahir sampai wafat gitu ya. Itu umum. Jadi bercerita tentang kehidupan secara umum saja. Jadi mencakup bagaimana lahirnya, tahun kapan, mencakup peristiwa-peristiwa, tanggal-tanggal, perang-perang ya. Nah, itu upaya-upaya untuk menggali sosok Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang keempat, nah, tadi sudah 3 saya sebutkan. Yang keempat, metode ulama memperkenalkan Nabi Muhammad SAW seperti apa. Yang keempat adalah dengan menulis al-khasa'is. Nah, ada istilah kitab al-khasa'is. Apa itu al-khasa'is? Asal kata dari khisisah gitu ya, atau khusus, nah, yang artinya kekhususan atau kelebihan-kelebihan gitu ya. Nah, kalau yang tadi ada yang mengupas sifat-sifatnya, fisik-fisiknya, ada yang mengupas dari aspek peristiwa-peristiwa perang-perangnya, ada yang mengupas riwayat Nabi secara umum, berurut berdasarkan artinya kronologis ya, berdasarkan tahun-tahun ya, waktu-waktunya ya, urutan zamannya, timelinenya gitu ya. Kalau khasa'is itu menyampaikan riwayat-riwayat atau dalil-dalil tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada nabi-nabi yang lain? Nah, di situ dikaji, diberikan dalil-dalilnya. Nah, itu banyak juga ulama yang mengarang dari kitab semacam khasa'is ini. Yang paling pendek, yang pernah kami baca itu namanya Bidayatus Sul fi Tafdhili Rasul. Kitabnya tipis, itu dibaca 2 jam selesai. Dibaca 2 jam selesai. Ya kalau nggak disarah ya, kalau disarah ya panjang juga ya. Nah, dibaca 2 jam selesai. Karena saya pernah duduk di satu majelis itu mungkin ya membahas itu mungkin sekitar 5 sampai 6. Pokoknya seharian full lah, habis satu kitab itu, tapi dengan sedikit syarah yang singkat. Nah, itu karangan Al-Imam Al-Iz bin Abdus Salam, seorang ulama besar yang digelari dengan Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Itu keren itu. Nah, beliau menulis bukti-bukti, dalil-dalil ya, yang menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lebih utama daripada Rasul yang lain-lainnya, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik di atas malaikat sekalipun. Nah, yang kelima, tapi ini bukan yang terakhir ya. Yang terakhir yang saya sebutkan maksudnya, yang saya menyebutkan di sini kelima ya, yaitu upaya penulisan sirah dengan model fikih sirah. Nah, dengan model fikih sirah. Jadi kalau tadi ada sirah, sekarang ada tambahan kata depannya, fikih. Nah, teman-teman kan sudah biasa mendengar kata-kata fikih.
Apa sih fikih itu? Kan biasanya kalau kita belajar fikih itu belajar tentang sholat, tentang zakat, tentang syariat lah gitu ya. Nah, ada kata-kata fikih bersanding dengan kata-kata sirah, fikih sirah. Apa maksudnya? Fikih itu secara bahasa artinya paham. Fikih sirah. Nah, jadi kalau digabungkan fikih sirah, maksudnya adalah kita tidak hanya mempelajari sirah secara kronologis dari waktu ke waktu, dari mulai lahirnya Nabi seperti apa, masa kecilnya Nabi seperti apa, remajanya, kemudian sampai diutus, sampai umur, sampai hijrah ke Madinah. Nah, itu kronologis namanya. Nah, fikih sirah itu menambahkan, biasanya menyampaikan ceritanya dulu, setelah itu dikupas. Ada hikmah apa di balik kisah itu? Ada peristiwa apa di balik kisah itu? Jadi nggak cuma sekedar apa ya, seperti kita belajar sejarah waktu dulu itu cuma ya ngapalin tanggal biasanya. Kapan Rasul lahir? Tahun gajah gitu ya. Siapa yang menyerang Ka'bah ketika itu? Jadi lebih kepada dulu itu kalau sirah secara umum itu lebih kepada cerita, kemudian menyebutkan tanggal, tokoh, peristiwa. Nah, tapi kalau fikih sirah fokusnya adalah kepada bagaimana mengambil ibrah, bagaimana mengambil pelajaran, bagaimana mengambil hikmah dan seterusnya. Nah, kita insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita umur panjang, ya, istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan membahas 2 daripada 5 jenis sirah tadi. Ya, malam ini syama'il, ya, nanti diselingi dengan fikih sirah. Nah, jadi selang-seling itu. Sekarang kan pekan keberapa ini? Ganjil apa genap? Saya lupa. Nah, sekarang ganjil ya. Nah, ganjil, nanti genap kita ngaji fikih sirah. Nah, mungkin tempatnya bukan di sini, pindah ke tempat studio yang satunya lagi, gitu ya. Banyak studio kita alhamdulillah ya. Jadi fikih sirah. Nah, habis itu syama'il lagi. Jadi selang-seling. Ganjil, syama'il, genap kita ngaji fikih sirah supaya lengkap, ya. Supaya lengkap. Nah, jadi itu semua adalah upaya kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang tercinta. Mengapa? Ya, kenapa kita harus mengenal sosok Nabi Muhammad SAW? Nah, kenapa sih, gitu ya? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengenali Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'lamu, ketahuilah bahwasanya di antara kalian ada Rasulullah SAW. Karena perintahnya wa'lamu, ketahuilah. Apa arti ketahui? Ya kita harus tahu, kita harus kenali, ya kan? Itu pertama perintah secara umum, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengenali Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk mengimani Rasul. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Surat At-Taghabun ayat 8. Yang artinya fa'aminu, maka imanilah Allah, wa rasulihi, dan imanilah rasulnya, wa nuril ladzi anzalna, dan cahaya hidayah yang kami turunkan. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengimani. Nah, iman itu adalah sebenarnya cabang daripada pengetahuan. Ya. Iman itu adalah cabang daripada pengetahuan. Artinya apa? Kalau kita nggak tahu siapa dia, kita nggak mungkin percaya. Ya. Benar ya? Logikanya kan begitu. Di sini katakanlah ada di antara kita, ya, naik angkot atau naik busway atau KRL, kenalan sama di samping, ngobrol, baru kenal ketika itu, ya. Terus tiba-tiba dia curhat, minjem uang, minjem duit, butuh duit gitu ya. Nah, kira-kira kita kasih nggak? Ya, mungkin kalau minjem uangnya 5.000 kita nggak ngasih, ya. Langsung aja sedekahin 5.000 kan. Apalagi di sini tampang-tampang orang kaya semua ya. Amin. Ya. Kalau cuma sedikit, tapi kalau misalkan minjem 1 juta, 2 juta, kira-kira kita kasih nggak?
Nah, kan nggak kasih. Kenapa? Bukan apa-apa. Orang belum kenal, kita belum percaya. Nah, karena apa? Maka di sini Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengimaninya, itu sebenarnya terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk mengenalnya. Ya, jadi bagaimana mungkin kita akan beriman kepada Nabi kalau kita untuk tidak mengenalnya? Kan begitu logikanya. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikutinya. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 31, ya, ayatnya masyhur, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Nah, di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak kenal, gimana ngikutinya? Orang kita nggak tahu, ya. Ngikuti apa yang mau diikuti kalau kita nggak tahu? Ya. Mengikuti cara Rasulullah SAW bicara. Nah, sementara kita nggak tahu Rasulullah bicara gimana. Kalau kita disuruh mengikuti guru siapa gitu ya, yang memang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, kita ketemu sama dia sehari-hari, ya gampang karena kita ngelihat. Ya udah, ikuti gaya pakaian dia, gaya bicara dia, atau mungkin fashion gaya potong rambutnya kita ikuti karena kita bisa menyaksikan. Tapi kalau Rasulullah gimana caranya kita mengetahui kalau tidak belajar dengan mempelajari sirah atau syama'ilnya. Ya. Itu yang ketiga. Banyak juga ini. Yang keempat. Nah, ini yang terakhir. Kenapa kita harus mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, alasannya adalah Allah mewajibkan kita orang-orang beriman untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi ayah ibu kita, bahkan melebihi istri dan anak-anak kita, dan melebihi seluruh apapun yang ada di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencintai Rasul, melebihi itu semua, kira-kira bisa nggak kita mencintai Rasul kalau kita nggak kenal? Ya. Kalau ada perempuan dilamar sama orang, tiba-tiba ketemu di jalan, ya, mau nggak? Will you marry me? Gitu. Tiba-tiba gitu langsung. Pasti ditolak, orang nggak kenal, ya. Pasti ditolak, ya. Karena belum kenal, apalagi sampai cinta, gitu ya. Ya, karena urutannya itu kenal dulu baru cinta. Nanti kita akan bahas itu. Nah, jadi itu 4 sebab tadi. Kenapa kita harus mengenali sosok Nabi Muhammad SAW. Maka setelah ini, kalau kita ditanya, ya, apa sih hukumnya mengenali Nabi Muhammad SAW? Apa hukumnya? Apakah wajib? Apakah sunnah saja? Apakah boleh-boleh saja? Ya, mandub gitu ya? Apakah mubah gitu ya? Apa kira-kira hukumnya? Kalau kita lihat sebab 4 tadi, itu semuanya perintah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengenali, perintah untuk mengikuti, perintah untuk mencintai, perintah untuk apa lagi tadi? Ada 4. Jadi 4 perintah tadi, ya, itu harus kita lakukan. Nah, masalahnya 4 perintah tadi, ya, kita harus mencintai Rasulullah SAW, kita harus mengikuti Rasulullah SAW, kita harus mengenali. Nah, itu semua mungkin tidak terrealisasi, tercapai kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Nah, apa? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, gimana kita akan cinta Rasul kita nggak kenal? Gimana kita akan mengikuti Rasul orang kita nggak tahu bagaimana Rasulullah
kehidupan sehari-hari, bagaimana Rasulullah SAW beradab, berakhlak, maka kita harus pelajari itu. Maka mempelajari ya bagaimana hidup Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlaknya, itu suatu yang wajib, bukan suatu yang sunnah saja, suatu yang wajib. Nah, maka ada istilah itu, tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau tak cinta maka tak, ada lanjutannya itu seharusnya itu. Tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak apa lanjutannya? Nah, nanti kita akan jawab. Ada lanjutannya seharusnya itu. Nah, Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya, dalam kitabnya Al-Hubbu fil Quran, dan juga saya sering mendengar Al-Habib Al-Jufri menyampaikan ini. Beliau menyampaikan faktor cinta itu ada 3. Faktor cinta itu ada 3. Artinya faktor yang menyebabkan orang cinta kepada sesuatu atau kepada orang itu ada 3. Apa? Yang pertama, al-jamal. Al-jamal itu artinya keindahan. Ya, jadi kalau ada orang namanya Jamal, itu artinya indah, keindahan. Tapi syaratnya mimnya yang panjang, Jamal. Nah, kalau pendek Jamal itu onta. Nah, jadi kalau panggil Jamal, Jamal, mimnya harus panjang. Jamal, Jamaluddin kan biasa namanya kan. Jamaluddin, nah itu artinya keindahan agama. Tapi kalau bacanya Jamaluddin, nah itu orang Arab akan kesinggung itu. Wah, ini onta agama ya. Kalau Jamal onta. Nah, itu salah satu keunikan bahasa Arab ya. Beda panjang pendek bisa beda arti. Nah, faktor yang pertama itu al-jamal, keindahan. Jadi orang bisa suka sama orang itu karena faktor ini. Biasa kan, kalau orang ganteng banyak yang suka, orang cakep banyak yang suka. Enggak cuma orang, apapun itu. Ya, tempat indah, bagus, apalagi zaman sekarang ya, orang pada suka foto-foto, itu pasti banyak yang datang, nyari ya. Istilahnya apa tuh? Instagramable. Instagramable gitu ya. Nah, itu di mana-mana tuh. Orang kalau bikin kafe mesti harus punya spot yaitu. Karena itu daya tarik sekarang. Nah, karena apa? Karena manusia itu fitrahnya mencintai keindahan. Itu di mana-mana itu. Selalu yang dicari adalah keindahan. Nah, yang kedua adalah al-kamal. Kamal ini saya mengartikannya kehebatan. Sebenarnya kamal itu artinya kesempurnaan. Cuma kan nggak ada yang sempurna ya. Tapi kesempurnaan ini dalam arti kesempurnaan yang relatif ya. Anggaplah dalam bahasa Indonesia itu sepadan dengan kehebatan. Orang bisa suka sama orang atau pada sesuatu itu karena ada kesempurnaan, ada kehebatan. Mungkin orang nggak ganteng atau itu nggak cakep gitu ya. Tapi dia punya skill. Di situ dia hebat. Maka orang akan suka itu ya. Misalkan pemain bola itu kan, meskipun mungkin gak ganteng ya, tapi karena dia jago main bolanya, lihat aja banyak yang ngefans. Apalagi kalau ganteng terus jago lagi main bolanya gitu ya. Mungkin kita kenal lah, katakanlah siapa ya. Kalau zaman dulu mungkin ada siapa itu yang dari Italia itu, Balotelli misalkan. Nah, atau siapa mungkin sekarang Mbappe gitu ya. Ya, mungkin Mbappe ganteng mungkin ya. Tapi kalau dibandingkan yang hadir di sini, saya pikir masih jauh lebih ganteng daripada yang hadir di sini kan gitu. Kalau saya mikir begitu. Cuma kalau ditanya siapa yang paling banyak fansnya siapa dibandingkan dengan Mbappe, ya pasti lebih banyak Mbappe fansnya. Karena apa? Nah, meskipun dia kurang ganteng dibandingkan dengan yang di sini, teman-teman di sini, tapi dia punya kehebatan. Sehingga orang bangga pakai kaos bola belakangnya Mbappe gitu ya. Nah, karena apa? Dia punya kehebatan di situ. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah al-ihsan, kebaikan. Ya. Ada mungkin orang nggak ganteng, nggak cakep, dan juga dia nggak punya banyak skill, nggak hebat lah gitu ya. Tapi dia baik sama orang. Ya. Suka neraktir, suka bayarin ngongkos. Apa kalau naik dia yang bayarin, naik taksi dia yang bayarin ya.
Ada orang butuh uang, ya, belum minjem, dikasih sama dia, dipinjemin, akan baik banget. Nah, saya pikir orang kayak gitu pasti banyak yang suka itu, saya yakin itu. Nah, karena apa? Baik orangnya. Nah, ini 3 faktor nih, ada keindahan, ada kehebatan, ada kebaikan. Nah, 3 faktor ini itu semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. 3 faktor ini lengkap secara sempurna hadir dalam sosok Nabi Muhammad SAW tanpa kurang sedikit pun. Gantengnya, Masya Allah, luar biasa. Kita akan baca nanti riwayat-riwayatnya. Orang seperti Al-Barra bin Azib, Anas bin Malik mengatakan tidak ada orang yang lebih tampan daripada Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang seperti Rasulullah baik sebelum Rasulullah atau setelahnya. Nggak ada. Ya. Kalau digambarkan seperti kadang-kadang mereka mengatakan, para sahabat mengatakan kal qamari lailatul badri. Nah, seperti bulan purnama di malam gelap gulita, terang benderang. Bahkan lebih ganteng, lebih cakep daripada bulan purnama. Kehebatannya nanti kita akan lihat di sirah nabawiyah. Kebaikannya sampai sekarang kita masih merasakan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau berdakwah, kasih sayang beliau, mendoakan umatnya, memberikan seluruh hidup dan nyawanya, hartanya untuk agar hidayah sampai kepada kita. Itu kebaikan Nabi Muhammad SAW, keutamaan beliau. Ya. Maka semua faktor itu ada pada diri Rasulullah SAW, maka mustahil gitu ya. Kadang ada yang nanya begini ke saya itu, Ustadz gitu ya, gimana kita caranya agar kita itu cinta kepada Rasulullah. Gimana caranya kita itu supaya cinta kepada Rasulullah SAW gitu ya. Terus saya merenung, kayaknya pertanyaan ini salah deh. Pertanyaannya nggak pas nih. Nanti beriman kan sama Rasul? Iya, beriman. Tapi kau nggak cinta, itu kenapa itu? Nah, kenapa nggak cinta? Pertanyaannya bukan begitu pertanyaannya. Ya. Justru pertanyaan yang tepat adalah bukan bagaimana kita mencintai Rasulullah. Justru saya balik, kok bisa ente nggak cinta Rasulullah gitu loh pertanyaannya. Ya, bukan bagaimana agar kita mencintai Rasulullah SAW, tapi saya balik pertanyaan, kok bisa ente nggak cinta sama Rasulullah tuh, kok bisa gitu loh. Tapi kalau realitanya ternyata memang nggak cinta, ya ketika dengar nama Rasulullah itu biasa saja, nggak ada getaran yang gimana. Itu masalahnya bukan apa-apa karena kita belum kenal. Karena tadi kalau kita kenal Rasulullah, kita akan tahu tadi 3 faktor itu secara sempurna hadir dalam Rasulullah SAW tanpa kurang-kurang. Gantengnya maksimal, hebatnya maksimal, kebaikannya maksimal. Nggak mungkin kita nggak cinta sama Rasulullah SAW. Maka 3 faktor tadi, keindahan, kehebatan, kebaikan, kita akan gali setidaknya melalui dua kajian. Ya, keindahan, bagaimana fisik Rasulullah SAW, gagahnya, kuatnya, terus baiknya, akhlaknya, kasih sayangnya kepada keluarga, kepada anak, kepada umatnya, itu melalui syama'il. Itu dikaji di syama'il. Mungkin di sirah sedikit porsinya itu biasanya. Di syama'il itu lengkap. Ya. Nah, tapi kalau kehebatan, ya mungkin dua-duanya ada. Di syama'il ada, di sirah ada. Kalau di sirah itu menunjukkan kehebatan bagaimana beliau sebagai leader, bagaimana beliau mengatur strategi perang dan sebagainya. Nah, itu di sirah. Di syama'il ada porsinya. Al-ihsan, al-ihsan saya pikir akan lebih banyak di syama'il. Kita akan kaji tentang al-ihsan, tentang kebaikan Rasulullah SAW. Maka itulah kenapa saya memilih 2 kajian ini. Ya. Saya sering menyampaikan 2 kajian ini, yaitu syama'il nabawiyah dan juga sirah Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar orang-orang
mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus mengenal? Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak apa? Ada jawabannya. Tak cinta maka tak taat. Ya, nggak nurut. Nggak nurut. Karena untuk taat itu nggak cukup sekedar tahu. Sekedar tahu informasi, tahu ilmunya itu nggak cukup ternyata. Coba, ya. Masih banyak kan yang ngerokok padahal tahu informasinya. Jelas-jelas ditulis di bungkus rokoknya itu kan. Rokok dapat menyebabkan pakai fotonya lagi gitu ya. Pakai visual lagi. Ini kurang informatif. Apa itu bungkus rokok itu tentang bahaya rokok? Tapi ternyata masih banyak orang yang merokok. Itu contoh. Saya bukan berarti anti rokok ya, tapi memang saya nggak ngerokok ya. Tapi ini sekedar contoh saja. Artinya apa? Informasi, ilmu pengetahuan itu nggak cukup untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu. Yang bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu adalah emosional. Adalah perasaan cinta. Makanya ini teori apa namanya itu? Advertising ya, teori promosi. Itu kan bukan bagaimana kita memberitahu, tapi bagaimana kita menarik apa istilahnya itu? Itu tadi bagian interestnya itu ditarik, perasaannya yang ditarik, yang dicari, ya, yang diambil di situ. Karena itu yang bisa membuat orang bergerak, ya, bukan pengetahuan. Ya. Ada contoh yang luar biasa dahsyat, nanti kita akan kaji di sirah. Itu dulu di Amerika, seingat saya di awal-awal abad ke-19 ya, 1910 ya. Di Amerika tuh sempat ada pelarangan alkohol, minuman beralkohol. Ini mungkin jarang disampaikan. Ya. Sampai itu tertulis di peraturan mereka. Ya. Setelah mereka tahu, setelah medis, ilmu kedokteran semakin maju, semakin ketahuan, ternyata minuman beralkohol ini dampaknya tidak baik untuk kesehatan. Akhirnya diputuskan seperti itu, melalui akal sehat mereka. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama. Karena apa? Ya, apalagi alkohol kan ada unsur adiktifnya ya. Nah, yang kebiasaan saja, kebiasaan murni itu susah untuk dilepaskan kalau orang sudah terbiasa. Apalagi kebiasaan itu ada faktor adiktifnya. Apa itu adiktif? Candunya gitu ya. Ada faktor candunya. Akan sulit lepas. Maka peraturan itu hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja. Akhirnya hanya menjadi tulisan di atas kertas. Nah, kenapa? Mereka hanya mengandalkan dari sini pengetahuan saja. Nah, coba kita bandingkan dengan peristiwa 14 abad tahun yang lalu, 14 abad yang lalu ya. Ketika Al-Qur'an mengharamkan khamar. Minuman beralkohol juga. Padahal ketika itu orang Arab ya, di masa itu dengan khamar atau minum beralkohol itu sangat akrab. Sangat akrab. Sehingga Al-Qur'an butuh untuk mengharamkan khamar itu butuh 3 tahap. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu yang kedua. Yang pertama disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya fihi manafi'un linnas ya. Itu ada manfaatnya tapi juga ada madaratnya, disuruh berpikir dulu. Yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian mabok. Sehingga orang mulai jaga jarak ketika mau sholat, mikir-mikir. Nanti saya mau sholat zuhur nih, jangan mabuk sekarang, nanti nggak sah ketika sholat, mikir gitu ya. Tahapan kedua. Baru tahapan ketiga, ditetapkan dalam Al-Quran, bahwasanya itu rijsun, najis. Fantahu, berhenti, selesailah kalian. Nah, ketika itu kan medis belum tahu, orang Arab nggak ngerti. Ya, secara umum, apakah khamar ini akan mengganggu jantung ataukah akan merusak organ tertentu. Pokoknya ilmu medis belum ada apa-apanya ketimbang abad ke-19 waktu itu. Tapi ternyata para sahabat Nabi begitu turun ayat yang ketiga tadi,
Fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Kata mereka, intahaina ya Rabb, selesai. Kita selesai udah. Semua khamar yang ada di rumah, ya, di rumah mereka. Di rumah mereka itu gentong-gentong khamar itu. Ya. Mungkin kalah orang barat sekarang sama orang Arab dulu. Gentong-gentong khamar itu. Iya. Kata sampai ada istilah begini, ya, di dalam rumah orang Arab ketika itu antara air putih dengan khamar itu banyakkan khamarnya. Kata mereka, kalau ada rumah dalamnya nggak ada khamar, mendingan ada khamar nggak usah ada rumah. Nah, saking dahsyatnya itu candunya orang Arab kalau khamar ketika itu. Tapi ketika turun Al-Quran itu ditumpahkan semua khamar itu. Jalanan Madinah itu penuh basah dengan khamar. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Padahal secara pengetahuan belum nyampe ilmu medisnya. Tapi ajaran sudah di sini. Cinta Allah, cinta Rasul sudah di sini. Maka dengan mudah mereka melakukan itu. Nah, karena mereka sudah cinta, maka mereka akan mudah taat. Ya. Ketika sudah cinta, maka akan mudah taat. Maka ketika kita mempelajari sosok Nabi Muhammad SAW, maka kita akan jatuh cinta. Kalau kita sudah cinta, kita akan gampang mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Akan mudah, insyaallah ta'ala. Baik. Nah, jadi konsekuensi daripada sebuah cinta, ya, ini ngomongin cinta nih kayak anak muda ya. Nah, konsekuensi sebuah cinta, emang kita masih muda ya. Saya doang kali yang agak tua di sini. Jadi konsekuensi cinta itu, maka kita akan mencintai apa yang dia cintai. Kalau kita cinta seseorang, maka secara otomatis kita akan suka apa yang dia suka dan kita akan benci terhadap apa yang dia benci. Nah, kalau yang di sini pernah jatuh cinta pasti merasakan hal yang sama. Nah, pernah kan jatuh cinta ya? Nah, kalau kita pernah jatuh cinta sama orang, wah orang itu suka apa? Wah kita jadi ikutan suka. Orang itu nggak senang apa? Kita jadi ikutan nggak senang. Nah, gayanya kita ikuti. Ya. Ini seperti baik cinta terhadap lawan jenis atau cinta dalam arti ngefans tadi ya, senang gitu ya, mengidolakan seseorang. Ya, siapa yang nyuruh anak-anak di jalanan itu misalkan pakai potongan rambut tertentu gitu ya? Saya ingat waktu dulu Neymar itu potong rambutnya yang kayak gini, yang kayak anak pang gitu. Itu banyak yang ngikutin. Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh mereka itu. Tapi mereka melakukan itu sukarela. Padahal dia butuh apa untuk melakukan itu? Dia harus ke salon, harus beli gel. Nah, artinya keluar duit, keluar usaha. Tapi mereka lakukan itu dengan sukarela karena apa? Karena mereka sudah cinta sudah ngefans sama si tokoh itu. Nah, maka kita juga begitu. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan tergerak untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tidak hanya terjadi kepada kita, terjadi juga kepada para sahabat. Sahabat Nabi, ya, Anas bin Malik bercerita. Ya, ini cerita, Anas bin Malik cerita. Suatu ketika kata Anas bin Malik, ini dalam riwayat Tirmidzi, suatu ketika kami diundang, ya, kami dan Rasulullah SAW diundang untuk makan di rumah seorang tukang jahit. Ya, profesinya tukang jahit disebutkan di sini. Dihidangkanlah makanan, ya, makanan. Nah, di makanan itu, di hidangan itu ada kuah, ya, ada sayuran lah gitu ya, kuah lah gitu ya, makanan berkuah. Di situ ada roti gandum, ada kuah. Nah, di kuahnya itu ada labu. Ya, tahu labu? Nah, labu di Arab itu labu yang bulat tuh biasanya tuh, yang warna agak kemasan oranye itu ya. Itu labu, bukan labu siam yang dimakan buat lalapan, bukan. Nah, ada labu itu. Kemudian Anas melihat Rasulullah SAW ketika makan itu ngambilin labunya. Diambilin, dipilihin labunya. Apa kata Anas bin Malik? Nah, kata Anas bin Malik, falam azal uhibbuhu min yauma idin. Padahal Anas bin Malik tadinya nggak suka, artinya mungkin ya biasa aja sama labu. Tapi sejak Anas bin Malik tahu Rasulullah SAW suka labu, kata Anas, sejak saat itu aku jadi suka labu. Nah, sejak saat itu.
Nah, ini agak susah disampaikan bagi orang yang nggak pernah jatuh cinta. Tapi kalau bagi orang yang pernah jatuh cinta ini gampang ya. Karena semua orang pasti merasakan itu. Dalam Sahih Muslim, Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Nabi yang rumahnya disinggahi oleh Rasul pertama kali. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, sebelum Rasulullah bangun rumah, pertama kali Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap hari Abu Ayyub memberikan makanan kepada Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika Rasulullah dihidangkan makanan, di situ ada makanan namanya tum. Tum itu seperti mayonaise ya. Intinya yang buat nyocol gitu ya. Nah, terbuat daripada bawang putih, bahan dasarnya bawang putih. Nah, itu kalau dimakan, namanya juga bawang putih, itu bisa membuat orang napasnya agak bau. Nah, ketika dihidangkan, diambil lagi kan? Nah, diambil lagi nih, sudah selesai makan, diambil lagi. Wah, kok masih utuh? Gak dimakan. Nah, kemudian Abu Ayyub bertanya kepada Rasulullah, apakah ini haram ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak haram. Tapi saya enggak suka. Walakinni akrahu. Tapi saya enggak suka dengan makanan ini. Alasannya karena itu menimbulkan bau. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Fa inni akrahu ma takrah. Nah, aku akan membenci apa yang kau benci. Sejak saat itu Abu Ayyub Al-Ansari juga tidak suka dengan tum tadi ya. Kalau pengen tahu tum, pergi ke restoran Arab, bilang tum, ada tum enggak? Nah, nanti dikasih gitu ya. Pokoknya bentuknya kayak mayonnaise, warnanya putih, tapi bahan dasarnya bawang. Nah, itu ya lumayan enak sih kalau makan kebab itu atau shawarma itu, nah, colek itu memang lumayan enak gitu ya. Nah, udah pernah ya? Nah, nanti kita ya mirip mayones lah kira-kira ya. Mirip mayones gitu ya. Nah, itu konsekuensi cinta. Nah, maka kalau saya melihat di masyarakat secara umum sekarang ini, kenapa mereka enggan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak punya keterpanggilan untuk ngikutin ajaran-ajaran Nabi, cenderung jauh daripada hidayah Rasulullah SAW, itu karena mereka belum kenal dengan Rasulullah SAW. Ya. Paling mereka kapan sih ngedengerin kajian masyarakat awam ya, tentang Rasulullah ketika maulidan paling. Ya. Itu pun umum, pembahasan umum karena waktunya singkat. Ya. Maka perlu dihadiri atau diadakan kajian-kajian Syama'il atau Sirah Nabawiyah ini. Nah, nanti kita mengkaji Syama'il, insyaallah referensinya adalah Syama'il Imam Tirmidzi ya. Saya punya beberapa cetakan, ada 2, ada juga disyarah dengan Syekh Qasim Muhammad An-Nuri, dan juga ada Syama'il karangan Sirajuddin ya, Abdullah Sirajuddin ya. Beliau adalah ulama dari Aleppo Syria, salah satu ulama besar di Aleppo Syria. Termasuk bestseller juga buku Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan beliau, dan juga Al-Munawi. Adapun Sirah Nabawiyah, kita akan menjadikan referensi utamanya atau bacaan utamanya adalah Sirah Nabawiyah atau Fikih Sirah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, kita padu dengan Rahiq Al-Makhtum atau Tarikh Ibnu Hisam atau Sirah Nabawiyah karangan Abul Hasan An-Nadawi, ulama dari India. Nah, itu kira-kira ya. Jadi muqaddimahnya seperti itu ya. Kenapa kita harus belajar sirah Nabi Muhammad SAW? Agar kita kenal, agar kita cinta. Kalau cinta, kita akan mudah taat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, urgensi kita belajar Syama'il atau Sirah Nabawiyah. Setelah kita mengenal Rasulullah SAW, kita akan mudah untuk memahami ajarannya. Akan mudah memahami ajarannya. Yang terjadi saat ini, orang belajar agama langsung baca hadis atau langsung baca Al-Quran, tidak melewati pintu Nabi Muhammad SAW dulu, ya. Sehingga yang terjadi adalah banyak yang disalahfahami. Kenapa? Karena mereka belum mengenal terlebih dahulu sosoknya. Nah, sederhananya begini, ya. Nah, sederhananya begini. Kita menerima message
WhatsApp lah atau apa ya, dari seseorang. Nah, kita menerima message dari seseorang, kadang-kadang message itu mungkin diartikan marah atau apa gitu ya. Nah, kita menerima, oh kok orang ini marah gitu ya. Tapi gitu kita lihat kasih lihat ke orang lain yang lebih kenal dengan dia, oh enggak kata dia. Itu aneh, kenal orangnya itu enggak marah itu kayak gitu. Memang orangnya begini bercanda. Kenapa? Dia bisa memahami message itu karena dia sudah kenal dengan sosoknya sebelumnya. Nah, artinya seperti di dalam kehidupan kita akan mudah memahami maksud daripada message ya, tulisan orang ketika kita kenal sosoknya terlebih dahulu. Nah, maka yang sekarang terjadi, yang banyak terjadi adalah orang belajar agama mulai dari hadis terlebih dahulu. Sehingga ketika misalkan membaca hadis tentang hadis perang, hadis umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung dipahami secara letterlock. Oh, berarti kita harus perangi semua orang nih sampai semuanya beriman. Kenapa? Dia baca message-nya tapi nggak kenal orangnya. Tapi kalau dia kenal orangnya dulu, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya, bagaimana sirahnya, biografinya, bagaimana beliau berdakwah, kita akan paham melalui itu. Oh, yang dimaksud Rasulullah bukan begini. Ini mesti ada tafsirannya. Nah, karena Rasulullah sendiri tidak memerangi semua orang. Ya. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, nah ini salah satu contohnya. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, di Madinah itu ada orang musyrikin, ada orang Yahudi. Mereka beriman nggak sama Allah dan Rasulnya? Nggak beriman. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah membuat piagam Madinah, piagam perdamaian. Ya. Piagam perdamaian yang nanti dikenal dengan piagam Madinah. Di situ menyebutkan bahwasanya penduduk Madinah, ya, baik bangsa Yahudi atau musyrikinnya, dan kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW itu adalah satu bangsa, satu kesatuan. Ketika ada musuh dari luar, maka semuanya wajib, ya, semua komponen yang ada di Madinah ini semua wajib membela Madinah. Artinya apa? Ternyata Rasulullah SAW tidak seperti itu. Berarti ada tafsirannya ini, ada maksud lain daripada hadis tadi. Nah, itu contoh ya, contoh. Kita bisa mengerti hadis tadi karena apa? Sudah mengenal sosoknya Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin ini mukadimah yang menurut saya penting saya sampaikan dalam kesempatan kali ini sebelum kita memasuki ke pembahasan inti tentang Syama'il Muhammadi dan Sirah. Jadi ini mukadimah Syama'il sekaligus mukadimah daripada fikih Sirah. Ya. Jadi dengan harapan yang hadir di sini pun nanti meskipun nanti pindah tempatnya itu juga ikut hadir di kajian fikih sirah, jadi supaya lengkap ya. Baik, mari kita tutup kajian kita di malam yang penuh barakah ini dengan bersama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panjang umur, kesehatan wal afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, dalam Firdaus al-A'la bersama Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, orang-orang soleh, guru-guru kita dan para orang tua kita. Ala hadiniyah wa ala kulli shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Ila liqa. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.